Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8. Nah, kalau harinya ya jelas dimulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Nah, dengan demikian kali ini saya akan memberikan tema kira-kira doa apakah yang terkabul dari semesta buat kalian itu di faktor apa? Nah, sekali lagi, kira-kira doa yang terkabul ya dari semesta buat kalian itu kira-kira di faktor apa? Nah, ya. Ketika kalian bingung seperti apakah, ya silakan ditonton ya sobat ya. Silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Ya. Dan yang poin selanjutnya, apapun readingan saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang dan juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading yang artinya energinya itu meluas dan mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Karena saya tidak tahu nama ataupun sedikit info tentang kalian. Nah, maka dari itu di sini saya general readingkan, istilahnya ya istilahnya mengacak lah ya, luas tarikan energinya. Nah, dengan demikian ya ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Amin kan karena ucapan adalah doa. Ya, berarti apa keberkahan tersendiri buat kalian ketika itu tepat atau resonate. Ya, ya jangan dilihat baik ataupun buruknya ketika itu tepat dalam hal baik kalian mau mengaminkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dan seandainya itu memang istilahnya pembacaannya itu buruk ya ataupun istilahnya itu tidak kalian suka ya. Ya kita apa ya, kita itu harus mempunyai berpikir positif thinking bahwa apa, bahwa Sang Maha Kuasa itu sayang sama kita gitu loh. Bukan berarti ketika Sang Maha Kuasa memberikan baik itu sayang sama kita ya, terus Sang Maha Kuasa memberikan petunjuk ke orang baik itu berarti Sang Maha Kuasa tidak sayang. Tidak begitu juga, karena siapa tahu dengan istilahnya itu pembacaan yang buruk, nah kita kan tidak tahu bahwa itu juga bisa dikatakan suatu keberkahan agar apa? Agar kita lebih waspada. Kan kira-kira seperti itu. Agar kita lebih berhati-hati lagi untuk melangkah ke jenjang selanjutnya akan lebih berhasil, lebih serius. Maaf, lebih berhasil dan lebih sukses. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi harus bisa kita sikapi sobat ya. Itu ya. Dan yang dan ketika apa istilahnya itu ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi ya. Jangan kecewa. Bagaimanapun ini tetap bersifat general reading. Artinya itu tadi energinya luas dan mengacak. Nah, beda lagi ketika kalian ingin konsul secara pribadi ya. Nah, itu beda lagi. Dengan demikian saya tahu nama kalian, saya tahu sedikit info dari kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Kan kira-kira seperti itu karena sudah ada yang saya fokuskan. Kalau secara general kan tidak tahu nama gitu loh. Ya tidak bisa saya fokuskan akhirnya mengacak ya. Oke sobat ya, semoga penjelasan saya itu bisa dipahami semua ya, agar kita lebih bisa memahami apapun yang sudah saya readingkan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan komentar ya. Seperti itu sobat ya. Next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Cancer ya, artinya zodiak Cancer akan kita bacakan ya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita lihat untuk asmara Cancer dulu di 3 hari ke depan. Cancer ya, ini kartu utama kalian ada The ya, itu ada anak kecil naik kuda putih, disambut dengan kehangatan matahari. Terus dikonfirmasi sama kartu The Hermit ya, ada Pak Tua sedang berjalan di gelap malam ya, membawa tongkat sama lampu ya. Ya, ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Cancer tentang asmara, di mana Yoda Cancer berharap ya, ataupun menginginkan adanya suatu kestabilan dalam asmara. Yaitu mungkin di sini Yoda Cancer menginginkan ataupun membutuhkan suatu perkembangan ya. Mungkin ketika sudah ada rasa damai, sudah ada rasa bahagia, di sini Cancer lebih ingin menaikkan grafiknya. Itu ya ketika tidak ada masalah. Tapi jika pun di sini adanya suatu masalah, ya itu tadi Cancer selalu adanya suatu pemikiran, adanya suatu keinginan, adanya suatu cita-cita bahwa bagaimana membawa hubungan asmara ini biar lebih adanya suatu perkembangan ya. Biar terselesaikan adanya suatu permasalahan. Jikapun ada suatu masalah. Ini yang saya tangkap. Jadi keinginan kuat ya, Cancer ingin adanya suatu perubahan lah ya. Perubahan yang lebih baik ya. Pastinya seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu The Hermit ya. Di sini bisa jadi saya menangkap adanya suatu energi bahwa Yoda Cancer ini sedang adanya suatu permasalahan lah, adanya suatu problem. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas ya di sini muncul The Hermit, artinya apa yang diinginkan Cancer, apa yang dicita-citakan Cancer ya, ataupun dipikirkan ataupun direnungkan apapun itu ya, tentang kestabilan, tentang kepositifan ini ternyata kartu konfliknya mengatakan Cancer masih belum bisa ya. Ya bisa saja kalian masih dalam tahap diuji lah ya, masih perlu apa istilahnya itu, kalian masih adanya suatu liku-liku, kalian masih adanya suatu jalan yang terjal, itu yang harus kalian hadapi, yang harus kalian lewati. Nah ya, jadi saran saya di sini di kartu The Hermit, ketika kalian menginginkan ada satu perubahan dalam hal asmara ke lebih baik lagi, ya di sini kalian harus apa ya, harus bisa berdamailah dengan diri sendiri ya. Berdamai dengan diri sendiri ya, tetap bersabar apapun yang terjadi ya, tetap sembari berdoa juga dan tetap terus semangat, jangan sampai pantang menyerah ya, jangan sampai kendor, kan kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian ada suatu masalah ya, terus kalian stuck, kalian patah semangat ya, ini nanti tidak bisa apa ya, tidak bisa terlaksana keinginan kalian untuk terciptanya rasa berkembang dengan baik seputar asmara kalian, mana mungkin bisa tercipta. Nah, ketika kalian diuji jalan yang terjal, banyak liku-liku ya, itu kalian menyerah. Nah, itu loh ya. Itu nanti tidak akan bisa ketemu titik yang positif. Maka di sini digambarkan seorang hermit, artinya kalian disuruh bersabar ya. Sembari berdoa, sembari terus berjuang dan berusaha bagaimana caranya untuk bisa mengkondisikan asmara kalian agar lebih stabil lagi. Karena jelas di sini sedikit ada suatu problem gitu loh ya. Nah, jadi kurang bisa stabil, sedikit kurang bisa stabil untuk Cancer ya. Ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Di pekerjaan di sini ada kartu strength. Itu ada wanita menaklukkan singa. Konfirmasi sama kartu 10 tongkat. Seseorang sedang mengangkat 10 tongkat. Ini kalau saya tangkap dari energi dari Yoda Cancer, ini apa, saya merasakan energinya bahwa kalian itu apa ya, barusan ada suatu peristiwa ya, gitu loh, peristiwa besar entah kecil, yang jelas di sini saya mengatakan barusan ada peristiwa, yaitu berarti barusan ada suatu problem ya, ada suatu permasalahan yang kalian hadapi. Bisa saja itu sudah terjadi ya, bisa saja belum terjadi, bisa saja akan terjadi. Karena di sini melambangkan kalian itu berjuang gitu loh, berjuang kembali ya. Setelah masalah itu datang, kalian itu berjuang kembali untuk bisa, mungkin untuk bisa lebih bersabar lagi, untuk bisa lebih ikhlas lagi ya, untuk bisa lebih hati-hati lagi. Dan di sini jelas terlihat kalian adanya suatu rasa keikhlasan dan rasa perjuangan. Nah, di sini jelas ya, kalian adanya suatu rasa perjuangan kembali untuk bisa menyetabilkan kondisi seputar pekerjaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kartu awal ini menunjukkan bahwa kalian adanya suatu problem yang harus kalian selesaikan. Terus di kartu konflik ada 10 tongkat. Nah, di sini jelas ya bahwa mungkin bisa saja masalah itu silih berganti datang ya. Contohnya masalah satu selesai, muncul lagi, masalah satu selesai, muncul lagi. Nah, itu yang saya tangkap di sini untuk kalian yang punya jadi Cancer. Makanya di sini terlihat saya merasakan energi kalian itu serasa berat gitu ya. Nah, istilahnya itu mau kemana lagi, harus mencari solusi. Nah, itu ya. Jadi saran saya tetap harus hadapi apapun itu ya.
tetap harus adanya suatu perjuangan, biarpun berat, biarpun ringan, biarpun berat, biarpun ringan, apapun masalah itu ya harus kita selesaikan, jangan kita takuti ya. Itu ya untuk Cancer ya, tetap semangat ya. Terus untuk masalah keuangan di sini ada 7 cup ya, itu seseorang sedang melihat cup ya di atas langit ya, di atas awan 7. Terus di kartu confirmnya ada Wheel of Fortune ya, perputaran roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia ya. Kalau saya tangkap di mana zodiak Cancer ini apa ya, bisa dikatakan adanya suatu keinginan gitu ya. Adanya suatu banyak keinginan. Kira-kira seperti itu. Mungkin gini ya, mungkin ketika keuangan kalian stabil, kalian bisa membeli apa yang kalian inginkan. Kalian bisa memberi, kalian bisa membayar, mungkin kalian punya hutang piutang atau angsuran atau apa. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi di sini kalian itu sedang apa ya, berangan-angan gitu ya. Sedang berangan-angan, bisa saja sedang berandai-andai. Adanya satu lamunan juga di sini gitu. Karena mungkin itu tadi, karena kemungkinan kalian sedang membutuhkan suatu pemasukan keuangan gitu loh ya. Nah, bukan berarti keuangan kalian itu zong atau minus. Saya tidak mengatakan seperti itu. Hanya saja di sini tergambarkan bahwa kalian menginginkan adanya suatu pemasukan. Itu tadi yang sudah saya sebutkan, mungkin akan bisa beli yang kalian inginkan, mungkin akan bisa membayar hutang piutang apalah itu, kan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune. Ini artinya bisa dikatakan ada hubungannya sama hukum ya gitu loh. Nah, itu tadi ya, ketika kalian hanya sekedar melamun ya, tidak ada tindakan, ya jelas Wheel of Fortune tidak akan bisa hadir sama kalian. Padahal di sini kartunya bagus ya. Maka di sini disarankan ketika kalian adanya suatu pemikiran ataupun angan-angan, bahkan lamunan pun, ketika itu positif ya, demi untuk pencapaian keuangan agar bisa stabil, ya kalian harus ambil tindakan. Dalam arti ya harus mengejarnya. Kita harus berjuang ya. Bagaimana cara untuk menggenggam keuangan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu, karena di sini jelas ya ada hubungannya sama roda keberuntungan. Nah, itu ya, karena jelas sekali lagi bahwa kalian ada hubungannya sama hukum yang bisa dikatakan ya tadi, hukum-hukum karma ataupun hukum imbal balik ya, di mana ketika kalian bekerja keras ya kalian akan mendapatkan hasilnya. Ketika kalian hanya merenung saja seperti yang saya katakan barusan, ya tidak akan mendapatkan hasil. Maka di sini biarpun kartu kalian bagus, kalian tetap harus berusaha jemput rezeki. Jangan menunggu rezeki, kalau bisa seperti itu. Nah, itu ya Cancer ya. Karena di sini juga saya menangkap ada suatu tanda-tanda keberuntungan juga sih gitu loh ya. Tetap apapun itu ya, biarpun kartunya baik, bagus ya, mengatakan ada suatu tanda-tanda keberuntungan, ya tetap tidak ada salahnya kita berusaha menjemput rezeki tersebut. Nah, itu Cancer ya. Yang jelas di sini harap dikontrol saja masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih dari pengeluaran ya, gitu loh ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, ini kalau saya tangkap untuk masalah asmara ya. Doa yang terkabul di asmara kelihatannya di sini terbagi ya. Bisa dikatakan 50-50 ataupun 50% 50%. Bisa diartikan akan juga terkabul ya doa kalian. 50% kelihatannya masih belum. Jadi masih ada proses-proses yang harus kalian lewati. Mungkin kalian masih diuji dalam tahap itu tadi, kurang stabilnya hubungan asmara. Tapi tidak masalah ya. Semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Itu harapan saya. Untuk di masalah pekerjaan terdeteksi bisa dikatakan sama ya. Bisa saja ini akan terkabulkan ya. Ketika kalian adanya satu peristiwa dan kalian mau memperjuangkan kembali dengan rasa ikhlas seperti yang saya sebutkan tadi, dengan rasa kesabaran, perjuangan, kelihatannya kan bisa terrealisasi biarpun kalian dihantam sebuah permasalahan-permasalahan. Nah, itu ya. Bisa dikatakan 50% itu akan berhasil, 50% bisa dikatakan masih apa ya, bukan tidak ada keberhasilan, ya mungkin masih tertunda lah keberhasilan kalian dalam pencapaian target kesuksesan itu masih tertunda karena ada masalah yang harus kalian selesaikan dulu. Itu sempat ya, karena tadi saya menangkap adanya suatu tembakan juga gitu loh ya. Jadi kalian dikirim, istilahnya ditembak oleh orang-orang yang toksik sehingga banyak hambatan, sehingga menyebabkan aura kalian itu sedikit tertutup ya. Itu harus dinetral kalau bisa cepat ya. Tentang masalah keuangan di sini kelihatannya bisa dikatakan terdeteksi juga 50% 50% ya. Cancer ya. Bisa saja itu akan terrealisasi, bisa saja itu tidak. Jadi tergantung usaha kalian di sini. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian ditembak, kalian biarkan ya, ini kemungkinan sulit gitu loh ya. Akan ada satu peluang-peluang rezeki ya.
peluang-peluang kelancaran itu akan sulit sekali, terkadang mental. Ya, itu untuk kalian yang punya Cancer, kalau bisa ya harap dinetralkan ya. Karena kalian didukung adanya Wheel of Fortune. Ya sangat disayangkan ketika ada dukungan apa istilahnya ada dukungan roda-roda keberuntungan, tetapi di sisi lain mental gara-gara itu tadi kalian tertembak di masalah pekerjaan, tertembak oleh orang-orang toksik yang mengirimkan black magic. Kalau bisa di netral ya. Ya, bisa Pak ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Yang baik tetap jadikan semangat motivasi, yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian sobat ya. Karena kalian sendiri yang merasakan ya, yang menyingkapi dan yang menilai apapun yang sudah saya sampaikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam sebuah masalah kesulitan apapun ya, itu jangan diabaikan, apalagi kalian merasakan sendiri ya. Ini sudah tidak wajar, ini sudah tidak logika, tapi tetap kalian anggap biasa, yaitu malah makin terpuruk. Bagaimana caranya agar bisa mengendalikan apa istilahnya itu situasi lebih baik lagi ya? Tidak ada salahnya diperkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya agar bisa memberi kalian solusi ya, dan aura kalian terbuka bisa lancar kepositifan kerezekian. Karena sudah banyak sih yang ujung-ujungnya ya minta bantuan pembukaan aura gitu loh ya. Karena memang terdeteksi adanya suatu sudah mengakar, sudah menguat penutupan aura tersebut. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Itu tadi dengan dua metode, tidak ada salahnya ya. Yang penting ada suatu usaha, yaitu ikhtiar untuk lebih apa agar kita itu lebih baik ke depannya, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.